status Mazmur 91 Wahyu 6 ayat 6. Macam betul aja orang-orang ini. Ya, kemarin-kemarin kemana Mazmur 91-nya? Kemarin-kemarin kemana Wahyu 6 ayat 6-nya? Ya kan? Jangan jadi firman Tuhan jadi musiman kayak mangga gitu loh. Musiman kayak manggis, duku, musiman. Kalau nggak ada corona, nanti corona udah sepi, TikTok lagi, status yang aneh-aneh, viral. Rumah tangga ribut, bikin status, suamiku setan, ya kan? Tiba-tiba corona muncul, Mazmur 91. Ya kan, aku percaya penyakit sampar tidak berkuasa. 10.000 boleh rubah sebelah kanan, ribuan boleh rubah, tapi aku percaya, aku hanya menonton, katanya begitu. Ya, itu berarti artinya apa? Kita sembarangan sama firman Tuhan. Kita harus setia, mau ada corona, mau nggak ada, mau dunia kayak fine-fine aja. Tetap firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Ya kan, bukan karena corona, semua Mazmur 91. Melihat, merenungkan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan kita. Ya, Bapak Ibu harus tahu bahwa suka atau nggak suka, siap atau nggak siap, kita masuk hidup akhir zaman. Jadi kalau ada yang heboh, ada penyakit sampar, ada perang, bencana alam, nggak usah heboh, nggak usah baper, slow-slow aja. Ya, nggak usah kayak orang nggak punya pengharapan, ambil ganja 4 dus Indomie begitu ya, beli masker sampai ratusan juta, mau ngapain? Kalau masker mau habis, pempes anakmu aja pakai ya, itu lebih mantap itu ya, pempes telinga sampai ketutup loh. Kalau masker cuma mulutnya doang, moncongnya doang, kalau masker telinga masih bolong. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 ya, 4 ayat ke-7. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, langsung keterangannya. Alkitab sudah menggambarkan keadaan manusia akhir zaman. Adanya resesi ekonomi global, dunia penuh kejahatan, perang antar bangsa, bencana alam, penyakit sampar, dan penyimpangan moral. Adanya resesi ekonomi global. Sekarang yang diserang adalah negara paling kuat nomor 2 di dunia, Tiongkok, Bapak Ibu. Ya, rupanya bukan hanya virus corona yang menyerang Tiongkok, Bapak Ibu. Setelah ada virus corona, setelah itu yang kedua belalang. Belalang itu yang sekarang menghancurkan perkebunan, pertanian dari Tiongkok, Bapak Ibu. Bahkan saya baca di berita kemarin di CNN, Tiongkok sedang mempersiapkan 1.000 pasukan bebek, 1.000 pasukan bebek untuk membela Tiongkok dari serangan belalang. Tiongkok ya. Memang kalau negara nggak ada Tuhan, jadi ngandalinya teknologi, ngandalinya akal, ngandalinya logika. Ya kan? Makanya Tuhan, saya percaya ini ada rencana Tuhan. Tuhan nggak kasih virus corona, tapi saya percaya suatu saat nanti Tiongkok akan dimenangkan. Ya kan? Misionaris yang sudah mati menyebarkan firman Tuhan di sana, darahnya itu diperhitungkan sama Tuhan. Ya kan? Ya, next langsung. Ya, jangan diganti dulu tadi, jangan diganti dulu, saya masih bahas. Ya, adanya resesi ekonomi global, dunia penuh kejahatan. Ya, Bapak Ibu jangan diganti dulu ya. Bapak Ibu sekarang hati-hati, kejahatan di mana-mana viral. Ya, anak-anak kecil banyak diculik sekarang. Saya baru tahu bahwa anak-anak kecil itu yang diculik, apa yang diambil organ-organ tubuhnya. Zaman dulu tahun 90, zaman tahun 80 nggak ada kayak begitu-begitu. Ya kan, hari demi hari mendekati kehidupan akhir zaman, kehidupan dunia semakin jahat. Perang antar bangsa, bencana alam, penyakit sampar, dan penyimpangan moral.
Saya akan terangkan, saya akan kasih contoh yang lain. Next, langsung halaman yang pertama. Oke, yang ketiga. Ekonomi. Ya, tadi saya katakan ada resesi ekonomi global. Ya, saya kasih contoh kepada Bapak Ibu bahwa sebelum masuk tahun 2020, saya katakan kepada jemaat Tiberias akan ada tsunami PHK. Itu nggak bisa dihindari, Bapak Ibu, nggak bisa dihindari karena memang nggak semuanya bisa bertahan di akhir zaman ini. Ya, saya mencatat, saya kasih contoh perusahaan travel online ini PHK 3.000 karyawan. PHK 3.000 karyawan, ya kan? Yang kedua, Chevrolet PHK ribuan karyawan. Dan yang ketiga, Indosat PHK 667 karyawan dan latar belakangnya. Semua sumber saya dapatkan dari CNN, Detik.com dan Detik.com. Jadi ini bukan katanya. Ya, tapi saya percaya begitu loh. Orang dunia boleh kena PHK. Saya percaya orang dunia boleh susah. Saya percaya orang dunia boleh kebingungan mencari berkat, mencari keuangan, mencari ekonomi. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Kalau hidup kita percaya kepada firman Tuhan, saya percaya anak Tuhan gak masuk yang di PHK oleh perusahaannya. Justru anak Tuhan akan diangkat naik sama Tuhan, akan ditetapkan punya jabatan, yang akan jadi direktur, generasi chairman. Itu yang kita terima. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan gak ada menjanjikan kita di PHK, gak ada. Justru Tuhan mengatakan apa? Naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Amin. Jadi ini untuk orang dunia, bukan untuk Bapak Ibu dan saya. Tapi kita belajar, ya. Setelah ekonomi, apa yang terjadi? Next. Setelah ekonomi, malapetaka penyakit. Ya, pertama malapetaka corona di Wuhan, Cina. Warga Wuhan, pemerintah Cina kesulitan deteksi virus corona. Saya ambil dari CNN Indonesia. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri Tito minta kepala daerah tidak buat panik warga soal corona. Dan yang ketiga, harga masker melonjak. Pemerintah harus bikin tenang masyarakat. Saya malah pingin tinggal di Surabaya karena masker gratis di Surabaya, ya. Di Jakarta 300.000 per bos. Ayo, bingung kan? Ya kan? Coba saya lagi nonton, saya lagi nyetir, terus dengar radio. Tiba-tiba penyiar radionya teleponan, ada satu pendengar radio. Dia mengatakan dia tinggal di Depok. Terus penyiar radio itu mengatakan begini, kamu di Depok heboh nggak soal corona? Oh heboh. Sampai kita datang ke Alfamart, ke Indomaret, ke mana, ke apotik Kimia Farma 24 jam dan segala macam. Habis semua masker. Ya, yang rupanya yang lebih gila lagi Bapak Ibu, satu masker 250.000. Jadi dia beli 250 kali 4, 1 juta. Bayangin cuma beli masker doang harus bayar 1 juta. Ini apaan sih? Ya kan? Orang Kristen gak perlu sampai kayak begitu-begitu. Ya, virus corona bisa mengalahkan masker, tapi virus corona nggak bisa mengalahkan darah Yesus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Setelah malapetaka penyakit, ciri-ciri akhir zaman yang ketiga, perang, konflik berlanjut. Amerika Serikat meluncurkan serangan udara ke Taliban. Jet tempur Turki tembak jatuh pesawat perang Suriah di Idlib. Ya, di Idlib. Pak, Idlib di mana? Saya juga nggak tahu Idlib di mana, ya. Mungkin dekat Depok kali ya. Ya. Yang ketiga, perang Suriah ancam masa depan anak-anak. Udah banyak anak-anak di Suriah nggak ada masa depan. Kita bersyukur anak-anak Indonesia tak perang negaranya. Makanya kalau dapat sekolah yang benar, kuliah yang benar. Anak-anak, kalau kalian nggak belajar, nanti kalian beli tiket ke Suriah aja lah. Ya. Belajar bikin malu orang tua, jangan ya. Kalau dapat kesempatan belajar khusus yang benar, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, apalagi bahasa roh, semua ada semua. Melengkapi. Ini anak-anak muda nih, untuk masa depan kalian semua, ya. Setelah perang, apa yang terjadi? Next, penyimpangan moral. Nah ini dia lebih geli nih saya kalau lihat begini ya. Puluhan pasutri di Indonesia cerai karena suami atau istri ternyata homoseks. Aduh, kacau-kacau. Penyimpangan moral. Ada, ini terjadi. Sumbernya Detik.com. Yang kedua, daftar negara yang melegalkan pernikahan sejenis dan LGBT. Ada Belanda, Austria, Inggris, Amerika. Gak semua Amerika, hanya beberapa negara bagian. Denmark, Germany, Spanyol. Di Asia ada negara yang ramah kaum LGBT. Asia ada Turki.
Azerbaijan, China, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Taiwan itu sudah ada undang-undangnya dan sah di DPR Taiwan. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Coba ngoni-ngoni ini, ngoni-ngoni semua ini, ngoni-ngoni. Coba lihat itu laki-laki sama laki-laki yang berdua itu. Tuh yang nomor 2 tuh. Kayak gak ada masalah kan, kayak gak ada masalah. Kayaknya happy, selamanya ya bahagia ya. Semoga rumah tanggamu diberkati ya. Jeruk makan jeruk, coba lihat itu. Apakah ini yang sesuai dengan firman Tuhan? Semua firman Tuhan ditabrak di akhir zaman ini. Penyimpangan moral. Dulu orang kalau kayak begitu, diam-diam, tahun 90, ada kayak kelainan begini, diam-diam. Sekarang viral. Viral. Ya kan? Saya berapa kali lihat orang laki-laki pakai daster. Cuma saya lihat betisnya kesebelasan ini. Saya bilang kacau-kacau. Ya saya dulu kaget, dulu saya syok. Tapi Alkitab mengatakan akhir zaman ada penyimpangan moral. Ya udahlah. Ya, kita udah gak kaget lagi. Ya, penyimpangan moral. Ada puluhan suami istri cerai, ya, ada LGBT dan LGBT. Ya, next. Rentetan bencana alam di Indonesia sepanjang 2019. Di Aceh ada 177 kejadian. Jawa Tengah 859 kejadian. Sulawesi Selatan 162 kejadian. Jawa Barat 672, Jawa Timur 582. Total 3.622 kejadian. Dampaknya 475 orang meninggal, 108 orang hilang, 3.048 orang luka-luka, 6 juta orang mengungsi, 72.390 unit rumah rusak. Rentetan bencana alam, ada apa aja? Ada puting beliung, kebakaran, ada banjir karena longsor, ya kan, gempa bumi, ledakan gunung dan segala macam. Ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu melihat ada rentetan yang saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, nggak usah takut. Alkitab sudah jelas mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tugas Bapak Ibu bukan hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, tetapi mempersiapkan diri kita, prepare untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, masih ada waktu, masih ada anugerah. Saya percaya keluarga kita pun semua di sini tidak ada yang terhilang. Selagi kita menjadi pelaku firman, keluargaku, kita jadi warga negara kerajaan surga. Ya, oke, kita langsung bahas firman Tuhan. Pertanyaannya, next. Kunci untuk menang di akhir zaman. Ya, kunci untuk menang di akhir zaman. Yang pertama, langsung keluar. Yang pertama, mempunyai penguasaan diri. Ya, apa maksudnya? Penguasaan diri artinya bereaksi, berbicara, berpikir, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak ada penguasa diri akan membawa kehidupan keluarga, perusahaan, pelayanan, dan sebagainya kepada kehancuran. Jadi memang di akhir zaman ini Tuhan cari orang-orang yang bisa ada penguasaan diri. Kalau istilahnya Pak Pari Haji, dia akan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu istilah Bapak Gembala. Kalau istilah dari Alkitab adalah apa? Menguasai diri sama dengan hiduplah di dalam kekudusannya Tuhan di akhir zaman ini. Ya kan? Jangan ada dalam hidupmu penyimpangan moral, jangan ada perzinahan, percabulan, jangan ada dusta, jangan ada curi uang gereja, curi uang uang perusahaan. Kita hidup jujur aja, kita hidup kudus aja. Ya kan? Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya tidak pernah menemukan orang yang hidup di dalam kekudusan, hidupnya kekurangan, hidupnya miskin, hidupnya melarat, hidupnya bangkrut, hidupnya gagal, hidupnya utang-utang. Tidak ada. Tetapi ketika dia hidup dalam kekudusan, istilah Bapak Gembala, berkatmu seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Amin ya. Karena apa? Karena kekudusan itu berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak kasih berkat. Karena apa? Karena pintu surga hanya terbuka bagi orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya. Coba keluarkan lagi tadi kata-katanya. Ya, next. Makanya kalau tidak ada penguasaan diri, saya katakan, kalau orang di akhir zaman tidak hidup di dalam kekudusan, hidupnya masih berantakan. Ya, saya banyak bertemu bersama tim rumah tangga yang berantakan. Ya, ada satu keluarga yang kaya, suaminya tak kemana, istrinya datang sama saya, Pak Pendeta tolong doain rumah tangga kami bangkrut. Kenapa? Karena suami
main perempuan. Tadi juga ada di Sentra Park, Bapak Ibu, ya suaminya udah 1 tahun tinggalkan dia. Sampai hari ini nggak tahu kabarnya bagaimana. Terakhir saya tanya, terakhir kabarnya bagaimana? Katanya dia mau kerja, tapi dapat informasi Pak, dia ditangkap sama kuntilanak, katanya begitu. Wah, kalau kuntilanak berarti ada bahugel, kalau orang Manado bilang. Ada orang ketiga, ada perselingkuhan. Kasihan, tadi ini ibu mengatakan, jangan diganti dulu. Kasihan ibu ini. Tadi ibu ini mengatakan apa di CP? Ya kan, Pak, rumah tangga ekonomi hancur Pak. Emang hancur. Orang kalau hidupnya nggak jaga kekudusan, artinya melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan sama dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kehancuran. Mau pilih mana? Mau ada penguasaan diri atau hidup dalam kehancuran? Ya, saya doa seluruh jemaat Tiberias, hiduplah dalam penguasaan diri. Hiduplah dalam kekudusan. Ya, kau akan lihat hidupmu tidak akan hancur. Engkau akan lihat, ya di saat orang dunia kena PHK, berteriak-teriak gak punya uang, cari berkat susah, banting tulang, pergi pagi pulang malam gak dapat apa-apa. Tapi anak Tuhan, kalau hidupnya ada penguasaan diri, hidupnya ada kekudusan, bukan kita yang ngejar berkat, tetapi berkat-berkat Tuhanlah yang mengejar dalam setiap kehidupan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi ayo bapak-bapak hidup dalam kekudusan. Ya, saya kemarin ketemu dengan satu teman saya di Senayan City, Bapak Ibu. Ya, di Senayan City. Sebelum saya ke Manado, 2 minggu yang lalu, saya lagi makan di Senayan City sebelum ibadah pranikah jam 2 siang. Tiba-tiba saya lagi makan, pundak saya ditepuk, pak, gitu kan. Hampir saya mau asal kuda-kuda Bapak Ibu, ya kan. Walaupun kita pendeta baptis 2 kali, sisa-sisa masih ada Bapak Ibu. Sisa-sisa pendekar Bapak Ibu, ya kan. Rupanya teman baik saya. Udah singkat cerita Bapak Ibu, dia ngobrol, dia bilang, pendeta tolong doain dong, kita punya proyek kemarin, ada proyek dengan Kementerian PU, Kementerian ini, wah ketemu dengan banyak pengusaha dan segala macam. Oh, kita seru ngobrol, diskusi, tukar pikiran. Nah singkat cerita Bapak Ibu, satu momen dia katakan, tapi kalau main proyek Pak Pendeta, kita sering ditawarin kuntilanak loh, katanya begitu. Ya kan? Terus saya tanya, lo gimana? Lo ambil gak tuh kuntilanak? Oh enggak. Saya katakan lagi, kalau menurut Alkitab, lo jadi Yusuf atau jadi Daud? Saya bilang begitu. Kalau Daud kabur, kalau Yusuf kabur, kalau Daud tidur. Saya bilang, lo jadi Yusuf atau jadi Daud? Saya katakan, saya jadi Yusuf Pak Pendeta. Saya bilang, gua gak percaya, gua terawang dulu. Saya bilang begitu. Kita terawang. Yang gini-gini kan mantan Opiko Bapak Ibu, ya kan? Dia kan mantan pensilat juga. Saya bilang, bro, ya gue percaya sama lu, tapi catat baik, lu catat tanggal ini kita ngobrol. Sekali lu main sama kuntilanak, sekali lu zina, sekali lu melanggar rumah tangga lu, sekali lu gak setia sama Tuhan Allahmu dan sama rumah tanggamu, selamat datang, itu namanya kehancuran. Ya, Tuhan gak silau dengan apa yang kita punya. Mau apartemen berapa kek, mau mobil berapa kek, mau duit berapa, Tuhan gak pernah silau. Karena apa? Karena apa yang kita punya gak laku di surga. Kita mati gak bawa apa-apa. Kobe Bryant mati, tabrakan helikopter jatuh, duit 8 triliunnya gak dibawa. Pengusaha-pengusaha properti ada juga yang mati. Perusahaan properti banyak yang mati, bosnya mati, gak bawa itu perumahan. Gak bawa, saya bilang. Ya, tetapi kalau ngana mau hidupnya jadi warga surga, mau hidupnya jadi warga surga tapi diberkati juga di bumi, karena kita kekudusan. Saya bilang, kalau you mau jadi pengusaha sukses, jaga kekudusan, jangan kompromi dengan dosa. Ingat, Tuhan kita punya 1001 macam cara untuk memberkati kamu. Allah kita Allah yang kreatif. Kita hidup jujur, kita hidup kudus. Berkat bukan kita yang ngatur. Tuhan punya ribuan cara untuk memberkati Bapak Ibu dan saya. Haleluya Bapak Ibu, amin ya. Jadi bapak-bapak nggak usah takut ya, proyeknya, bisnisnya, Pak gimana Pak? Kalau kita nggak sogok, kita nggak jujur, kita nggak bisa diberkati. Tenang. Ya, Yusuf nggak punya modal apa-apa untuk tinggal di istana, tapi dia modalnya kekudusan. Dia cuma bawa koper, masuk istana full furnish, umur 30 tahun. Dia nggak kredit, dia nggak ada DP, dia dapat semuanya. DP 0% dari Tuhan. Coba, ya. Anak-anak muda, saya katakan di sini, catat tanggal. Ini tanggal berapa sekarang anak-anak muda? Tanggal 8 ya? Coba terima dulu kredit ya sebentar ya. Kredit pendeta loh, jangan macam-macam. Besar puasanya. Jangan main-main kan? Ya, oke ya. Ini catat nih ya.
Maka kalian akan menjadi orang-orang yang diberkati yang luar biasa. Ya. Karena tadi lagi di Central Park ada pasangan, ada cewek dua. Yang satu minta didoain Bapak Ibu. Dua-duanya minta didoain. Ini cewek cantik nih. Tim saya semua pada berebutan pengen minta di samping saya gitu kan. Kalau saya kan udah punya istri, anak-anak umur segini, ya udahlah kita doain lagi. Tapi tim saya kan, wah matanya mana. Jelalatan kan kayak mata maling gitu loh Bapak Ibu. Ya kan, ini nih, Wiki, ini ada juga nih. Ketua RW, Bapak Ibu pakai batik nih. Kita sporty dia pakai batik. Dari pernikahan mana ini ya kan? Mungkin mau gubernur kali ya, saya tahu. Ini tadi, cewek ini dua-dua cantik, saya akui cantik ya kan. Terus saya tanya, mau doain apa deh? Iya kak, besok ujian, terus udah begitu, mau masuk UI, Pak. Ya, terus satu lagi temannya dia ajak temannya, kamu juga, iya Pak, sambung kita doain. Saya bilang anak muda punya penguasaan diri, hidup kudus ya. Kalau hidup kudus soal masuk UI mah gampang, jangankan UI, Harvard University juga masuk, gampang. Itu sangat mudah, Tuhan kita Allah yang kreatif. Siapa tahu yang dosen-dosennya salah kirim email kan, bisa masuk, bisa aja. Iya kan, Tuhan kan punya beribu cara. Tenang aja lah, saya bilang begitu. Kita doa dalam nama Yesus. Ya, kuliah di UI pasti lolos, hidup dalam kekudusan. Saya nggak lupa, saya katakan hidup dalam kekudusan. Ada penguasaan diri. Amin, udah. Beres, kita doain yang lain. Beres, saya ketemu dulu. Keluar dari CP kan itu kan muter balik dalam acara lain. Di sini ada ruko-ruko. Saya lihat ini dua orang. Yang kita doain bukannya masuk UI, yang satu lagi dia potongannya lagi ngerokok Bapak Ibu. Saya bilang, kayaknya gue kenal nih cewek tadi kita doain. Minyaknya masih nyala di jidat Bapak Ibu. Macam betul aja kata orang mainan nih. Saya kayak kecolongan gitu loh. Saya sedih. Kurang ajar dia. Iya Pak, keseluruhan Pak. Saya nggak pernah lupa. Saya katakan jaga kekudusan. Susah amat sih jaga kekudusan. Saya bilang begitu. Oh, udah, keluar sampai tim saya foto, data ada bukti otentik, jejak digitalnya ada. Yang satu yang cewek yang masuk UI yang pertama kali minta, dia cuma kelihatan doang. Oh, yang satu nih. Gila, tadi perjamuan kudus keluar rokok kudus Bapak Ibu. Sama, cuma sampai ini jangan ketawa-ketawa ya. Saya berapa kali sesi 3 ngantar persembahan nih ya. Jamnya pendeta Gideon, saya di luar sama tim saya di mobil, nunggu tim saya ngantar persembahan di belakang ke bagian kolektor, bubar jalan nih. Weh, yang satu bawa apa nih? Nih saya praktekin gayanya nih. Nih, jangan tertawa bertobat ngana ya. Keluar dari jamnya Gideon, nah langsung. Bulu tinggi Benias, perjamuan kudus, rokok kudus. Ya ampun, saya bilang baru, gak ada semenit keluar. Ya kan, gak ada penguasaan dirinya, gimana itu? Penguasaan diri artinya apa? Niat untuk menaklukkan keinginan dagingmu. Keinginan daging itu binasa. Ya kan, makanya ketika kita beribadah, sungguh-sungguh minta sama Tuhan, saya mau hidup dalam kekudusan. Saya mau ada penguasaan diri. Ketika pulang jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Saya berapa kali mau masuk Nias, yang jam saya waktu itu pendeta Gideon juga belum kelar kan. Kita nunggu di depan di Nias tuh berapa kali. Yang ada jemaat mau jam saya datang, makan siomay duduk di pinggir jalan. Beres, botol satu. Pas setelah beres, paling enak rokok, dia buka rokok. Saya bilang, waduh gila juga nih orang ya. Saya bilang, hati-hati loh. Ya, penguasaan diri bukan di gereja. Penguasaan diri itu dibuktikan ketika engkau keluar dari gereja, menjalani kehidupan. Buktikan sama orang dunia, kita berbeda, tidak kompromi dengan dosa. Sekali hidup dalam kekudusan, sampai selama-lamanya hidup kekudusan, kita akan melihat rencana Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan. Haleluya Bapak Ibu. Amin ya. Mohon maaf kalau tersinggung, tepuk tangannya kok jadi kecil ya. Kasih tepuk tangan dulu yang bisa. Oke, yang pertama untuk menang di akhir zaman, yang pertama adalah mempunyai penguasaan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, next,
Untuk menang di akhir zaman, yang kedua adalah jadilah tenang. Kenapa kita harus tenang? Pandanglah Tuhan Yesus dan pegang firman-Nya. Betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan. Kuasanya sungguh tak terbatas untuk menolong umatnya. Dibuktikan orang Kristen panik ketika Pak Jokowi menyatakan ada 2 WNI di Depok kena corona. Jujur aja semua panik. Ya, follower saya banyak, puji Tuhan Bapak Ibu. Bukan sombong, tapi saya sering melihat semua status jemaat baik di Facebook dan di Instagram. Sebelum ada corona, semua itu penuh dengan TikTok. Bubur, ada lagi yang siapa yang ngajarin itu? Orang, kalau saya lihat di luar negeri ya, orang bencana alam banjir ya, semua tuh pada takut masuk ke tempat pengungsian. Ya kan pemerintah Jepang banjir, kayak tsunami dulu, banjir Batam. Semua pada datang ke tempat pengungsian, pokoknya aman deh. Indonesia banjir TikTok Bapak Ibu. Banjir TikTok. Padahal banjir udah sedada nih. TikTok dulu. Ya kan? Saya bilang mau kocak juga Indonesia. Indonesia memang sebenarnya orang gak takut mati Bapak Ibu. Beneran. Bapak Ibu tahu, ya kan? Itu kalau nggak salah berapa itu ya di Manado sempat mau ada ini ya, banjir bandang begitu, yang di ombak di kawasan tuh, jujur gitu kan. Air laut udah tinggi sekali, ombak udah tinggi. Orang Manado mah cuma nontonin doang. Nggak ada takut. Mungkin kalau bukit apa namanya Gunung Salak atau bukit apa gunung apa yang Gunung Merapi gitu, kalau lagi meletus, mungkin orang Indonesia ini naik kita TikTok di atas yuk, bukan bisa begitu. Ya. Tapi sekarang setelah ada virus corona, semua status Mazmur 91 Wahyu 6 ayat 6. Macam betul aja orang-orang ini. Ya, kemarin kemana Mazmur 91-nya? Kemarin kemana Wahyu 6 ayat 6-nya? Ya kan? Jangan jadi firman Tuhan jadi musiman kayak mangga gitu loh. Musiman kayak manggis, duku, musiman. Kalau nggak ada corona, nanti corona udah sepi, TikTok lagi, status yang aneh-aneh, viral. Rumah tangga ribut bikin status, suamiku setan, ya kan? Tiba-tiba corona muncul, Mazmur 91. Ya kan, aku percaya penyakit sampar tidak berkuasa. 10.000 boleh rubah sebelah kanan, ribuan boleh rubah, tapi aku percaya, aku hanya menonton, katanya begitu. Ya, itu berarti artinya apa? Kita sembarangan sama firman Tuhan. Kita harus setia, mau ada corona, mau nggak ada, mau dunia kayak fine-fine aja. Tetap firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Ya kan, bukan karena corona, semua Mazmur 91, Psalm 91, XZM 91. Saya cuma ketawa-ketawa aja sih, lihat, aduh, ini orang-orang kemarin foto dugem. Ya kan, pas lagi dugem-dugem, Mazmur 91. Atau nggak sebelum dugem pakai minyak kurang panas. Siapa tahu virus corona juga ikut dugem ya kan? Aduh, saya bilang kacau-kacau guys, ya kan? Yang memberikan ketenangan dalam hidup kita bukan apa yang kita punya. Yang memberikan ketenangan dalam hidup kita siapa yang kita punya? Siapa yang kita punya? Yesus namanya. Ya kan? Kita nggak boleh sembarangan sama Tuhan Yesus. Kita nggak boleh sembarangan kepada firman Tuhan. Cuma karena corona, Mazmur 91 ramai, Wahyu 6 ayat 6. Sekarang gereja hari ini full semuanya. Semua populasi zaman kurus banyak semua Bapak Ibu. Semua minta minyak kurapan, sampai minyak kurapan saya mau habis Bapak Ibu. Ya, saya katakan mendingan nanti pulang serbu ke mall di bawah. Beli itu zaitun. Stok di rumah. Saya kemarin beli zaitun di Bogor, pas lagi ke rumah orang tua saya beli 2. Yang buat stok di rumah. Kalau gereja kan terbatas, paling kecil-kecil. Orang di Miras kan nggak bisa lihat minyak kan kayak lihat warisan Bapak Ibu ya. Kayak lihat warisan gitu loh. Kayak lihat emas batang 24 karat. Apalagi kalau di Bekasi itu brutal bina-bina. Brutal.
Ada yang bawa 1,5 liter aku apa atau lagi isi penumpang beda. Lo isi aja di SPBU, saya bilang. Dimulai dari nol ya. Aduh, 1,5 liter lo. Waduh, saya bilang ini orang penjarahan atau apa ini? Kadang-kadang kita minta di sana, tiba-tiba dia ada di sini lagi. Iya. Saya bilang, kok kamu? Iya Pak, kembar Pak. Udah dosa kembaran. Coba. Sekarang orang dulu kredit-kredit di media. Wah, apa tuh gereja minyak anggur, minyak murah. Oh, sekarang lihat. Tiberia sudah membuktikan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Pesan ini 30 tahun yang lalu dikasih Tuhan sama Bapak Liaji, sama gereja kita. Dulu banyak yang meledek, dulu banyak yang hina-hina. Ya kepala sidang fine-fine aja, gak ada masalah. Lu kalau mau protes sama Tuhan jangan sama saya. Orang saya diperintahkan kok untuk mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Sekarang terbukti. Ya kan? Sekarang terbukti. Orang mau ngomong apa sekarang? Ya, Cina bikin 100.000 pasukan bebek untuk mengalahkan belalang. Gak bisa. Cina bikin rumah sakit 8-10 hari. Itu luar biasa. Saya hormat loh, gila Cina bikin rumah sakit 8-10 hari. Indonesia bikin rumah sakit 2 tahun. 2 tahun. Udah gitu rumah sakitnya setengah lagi. Duitnya dibawa kabur sama investor. Ini rumah sakit apa ya? Judulnya rumah sakit setengah. Setengah sembuh, setengah mati. Ya kan? Bagaimana? Kita mau cari ketenangan kemana? Ya, rumah sakit sekarang udah give up gitu loh. Bukan hanya virus corona, salah satu pembunuh, penyakit nomor 1 pembunuh yang dahsyat di Indonesia, jantung koroner. Bukan corona, jantung koroner Bapak Ibu. Ya kan, corona mah kemana-kemana itu corona, jantung koroner. Bapak Ibu boleh search di Google, tanya sama kedokteran. Pembunuh paling canggih di Indonesia, itu jantung koroner. Banyak orang lagi tidurnya, Bapak tidur dulu ya. Udah Pak, besok pagi mau kerja, udah tidur untuk selamanya, nggak bangun-bangun. Ayo, corona masih bisa hidup 16 hari. Jantung koroner tidur untuk selamanya. Ayo, ketemunya di mana? Pondok Rangon, Bapak Ibu. Shalom, mati kenapa? Corona. Sakit jantung koroner, ya kan? Corona mah, teman saya bilang, Pak Alek di Afrika ini ya, apa nama virusnya? Gak tahu, dia juga gak tahu Bapak Ibu. Mau kasih informasi yang bener dong, ya kan? Biar kita agak percaya diri juga, kasih lagi. Tapi bener, no hoax, no dusta. Saya baca nih ya, kita baca. Detik.com. Itu virus itu 2 hari mati. 2 hari. Corona 16 hari, 15 hari. Itu di berapa? Ya pokoknya segitulah. Beda-beda tipis kan. Lebih parah dari Ebola. Ini virus lebih parah dari Ebola. Kita nggak tahu kan virus-virus di Afrika banyak. Bapak Ibu tahu nggak di Papua orang kena malaria? Nggak ada yang tahu kan? Ya kan banyak orang mati di sana nggak ada di ekspor, cuma corona aja bikin heboh. Ya kan pas. Tapi kita bersyukur dengan adanya corona sekarang banyak orang datang ke gereja. Semua takut mati semua. Saya tahu semua. Semua datang ke gereja. Semua sekarang orang berjamaah kudus bangun pagi. Semua orang sekarang baca Mazmur 91. Dulu nggak pernah baca Alkitab. Dia cari Mazmur 91, dia cari di Ibrani Bapak Ibu ya kan. Kok nggak ketemu ya Mazmur ya? Mungkin udah pindah agama kali ya. Saya bersyukur, gereja full, gereja penuh. Dari tadi pagi, siang, sampai di Boston, Cibubur, Central Park, sampai di Geraha Kencana, Kebun Jeruk, Sardini, nanti saya ke Moi. Itu full gereja, semuanya berebutan minta perjamuan kudus dan berebutan minta minyak murah. Ya, dikasih lihat sama kita, di akhir zaman banyak orang berkerumun minta perjamuan kudus. Ingat Bapak lagi khotbah, di akhir zaman ini banyak orang nanti berkerumun minta perjamuan kudus. Karena apa? Tidak ada pilihan lain. Kita nggak bisa mengandalkan pengetahuan, mengandalkan teknologi, ketenangan kita karena ada yang jamin. Firman Tuhan tidak pernah ada kadaluarsa. Mujizat Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, sama-sama katakan sama saya, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ya kan, coba kita lihat lagi. Next, tentang minyak dan anggur. Next, langsung. Nah ini dia. Ya, ada orang pegang minyak urapan sama perjamuan kudus. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, 1 cupang gandum sedinar dan 3 cupang jelai sedinar.
tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, jadi tiap hari kita perjamuan kudus, Bapak Ibu, kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Ingat, ini ceritanya mirip-mirip siapa? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan? Yang dipilih siapa untuk mengeluarkan bangsa Israel? Musa. Ya, Musa, kamu saya pilih jadi pemimpin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Apa yang ada padamu? Tongkat. Berangkat ngana lawan Firaun. Oh iya, siap Tuhan. Berangkat lu Musa. Mana Firaun? Mana Firaun? Firaun mana? Saya ingin ketemu Firaun. Oh, Firaun datang. Alungan pada pasir. Shalom, ya kan? Ya kan begitu kalau teman-teman padang pasir, ya kan? Ya udah, apa? Saya dipilih Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel. Firaun, kalian harus mengeluarkan. Oh, gak bisa. Oh, dikasih ular 1, ular 2. Ya, wih, Firaun keluarkan kobra, fat, ular semua. Wih, Musa bilang, Tuhan, ular. Tuhan, saya gak punya apa-apa. Firaun kasih ular. Kata Tuhan, apa yang ada padamu? Tongkat. Lempar itu tongkat. Kemana Tuhan? Ke Firaun lah, katanya begitu. Masa ke gua, katanya begitu. Kurang ajar. Lempar itu ke ular. Oh iya, lempar ular. Pakai tongkat Musa. Itu tongkat langsung jadi ular lagi. Shalom, ada sukacita. Bayangin loh, ada nggak yang bisa, yang kalau ada pakai tongkat, sorry Pak Om ya, bisa pakai tongkat. Bisa nggak merubah tongkat itu jadi ular? Ayo, nggak bisa. Ayo, bisa nanti kalau mungkin ada yang bekas-bekas apa namanya, ya DU itu ya, oh terbang-terbang gitu. Ayo, punya kuasa, ayo bisa. Ada yang bisa. Praktek kuasa, ayo. Nggak bisa. Musa juga Tuhan gimana nih? Tuhan Allah yang kreatif. Tuhan nggak datang ke pasar rumput beli ular, Bapak Ibu. Tuhan katakan, apa yang ada padamu Musa? Tongkat, lempar itu tongkat jadi ular. Bayangin. Setelah pulang 1 sampai pulang 9, woi Firaun masih keras hati. Ya, nggak mau kasih keluar bangsa Yahudi. Akhirnya Tuhan mengatakan, inilah kartu truf yang akan dikeluarkan. Darah, berat. Ya kan? Kasih tahu kepada Israel, potong semua domba. Ingat, domba bukan babi, domba. Domba. Ya Musa domba. Ya, kalau babi nanti jadi lapok lagi katanya begitu. Lincah, ya kan? Domba. Biar rupa yang harum di hadapan Tuhan. Bukan binatang sapi kaki pendek itu, bukan. Itu nanti kalau ada tahun ya. Ya udah, dipotong eksekusi. Bangsa Israel kumpul semua. Kenapa bos? Kenapa Musa? Ini kalian ada darah, taruh di ambang pintu darah. Jangan ada yang terlewati. Ada apa? Udah anak, tahan aja. Nanti kita kasih tahu ini artinya apa. Bangsa Israel cepat, ambang pintu cepat. Nanti tengah malam jangan ada yang keluar. Berdoa di rumah masing-masing. Kita akan lihat, kita akan menang menghadapi Firaun. Oh benar. Tengah malam malaikat maut lewat rumah Yahudi Israel, semuanya ada darah di ambang pintunya. Malaikat maut tidak bisa masuk dan mencabut anak sulung. Tetapi Mesir, rumahnya nggak ada darah. Seluruh anak sulung sampai anak Firaun tewas semua. Ya, ini gambaran apa? Itulah, ini gambaran kita sekarang. Penyakit sampar corona bukan untuk Bapak Ibu dan saya. Ketika kita ada darah Yesus, ada minyak urapan di tubuhmu, di hidupmu, corona hanya numpang lewat. Shalom, numpang lewat. Ada sukacita, banyak berkat. Haleluya. Kasihan, sepupu kita lagi makan siomay di dalam sana ya kan, di parkiran lagi makan. Tiba-tiba ya, karena nggak ada darah Yesus. Ya. Jadi kita tenang aja, naik busway tenang. Shalom, ada sukacita. Kita bisa enak kan? Kalau kita tenang nggak? Karena kita tertawa tenang kan? Jangan kebanyakan nonton TV, semuanya buruk semua, beritanya tak ada yang bagus. Banyak konsumsi firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada ketenangan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku.
ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Kita bisa tenang sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Beri kemuliaan kepada Tuhan. Setelah kita menang dalam perkara, yang kedua apa tadi? Jadilah tenang, ya. Untuk menang dalam akhir zaman, yang pertama ada pemuasaan diri, yang kedua jadilah tenang, yang ketiga terakhir. Yuk, yang ketiga, kita dulu ya. Yang ketiga tekun berdoa, ya. Untuk menang dalam akhir zaman, yang ketiga adalah tekun berdoa. Tekun berdoa ada 3 poin yang saya akan sharingkan cepat ya. Doa adalah cara untuk mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saya sudah banyak sekarang konseling pradika Bapak Ibu. Saya katakan kepada konseling pradika bahwa kalau pacaran itu bangun cinta, pacaran itu jatuh cinta. Ya pacaran ini kalian pacaran ada ya? Punya prinsip, ya. Duduknya jangan terlalu dekat ya. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Bagus ya, tetap ada perbatasan-perbatasan ya. Ada rambu-rambu yang memang harus dijalankan ya. Di kota ada kota. Kalau nggak ada nanti minta tim saya balik ya. Juragan perusahaan ya. Ya. Kalau pacaran, Bapak Ibu, pacaran itu jatuh cinta. Jatuh cinta. Berjuta rasa. Saya kalau nyanyi sih benar-benar saya kalau untuk Indonesia Idol saya menang. Benar ya, kita orang Batak, saya punya urat beda sama Bapak Ibu di urat Batak ya. Orang bilang aja suara saya mirip Judika Bapak Ibu ya kan. Judi ya, jatuh cinta berjuta rasanya. Itu yang nyanyi siapa? Titi Puspa, bukan ya? Titi Koma, nah itu ya. Pacaran itu jatuh cinta, love is blind. Pacaran, ya makanya kalau orang pacaran, Bapak Ibu, waduh, kadang-kadang orang pacaran kan tebar promosi. Kayak orang pacaran laki-laki, ini pasti kalau laki-laki pacaran promosi rohaninya luar biasa. Ayo saya ke gereja, dia yang WA terus. Saya jam 5 ya, saya pendeta favoritku. Nah, gimana suka ada tulis-tulis begitu, pendeta favoritku. 1 Gideon Simanjunta, yang kedua Alexander Simanjunta, yang ketiga TikTok. Maaf. Gak kenal, saya gak kenal. Maaf. Selip. Ya kan? Nah, pacaran laki-laki biasa kalau pacaran rohaninya luar biasa. Ayo sayang, aku jemput ya. Rumahnya di Sunter, ceweknya di Cirebon. Nanti isi possible. Jemput Sunter, Cirebon Tuhan. Jemput. Ayo jangan telat. Kamu tuh cari Tuhan sungguh-sungguh biar aku sungguh-sungguh cari Tuhan supaya kita bisa membina rumah tangga. Iya makanya kalau lihat tadi masa-masa penjajakan, masa-masa pacaran, laki-laki lebih rohani, dia angkat kedua tangan, haleluya. Coba lihat, tangannya getar-getar padahal gak ada apa-apa Bapak Ibu. Iya, kayak orang tetelo, ayo. Coba Laisa, oh Jesus, yes, haleluya. Perempuan mana yang gak senang dapat laki-laki rohani? Ini dia yang terhilang, ini. Dia kembali, oh terima kasih Tuhan. Inilah jodohku, laki-laki yang takut akan Tuhan. Udah, setelah nikah 1 tahun, udah laki-lakinya yang, dia ceweknya ngangkat, oh Tuhan, aku menyesal kawin dengan sudah janur kuning, sudah tidak bisa tukar tambah. Makanya kalau yang ceweknya udah sebel sama lakinya tuh, lakinya udah batuk, oh Tuhan, virus corona Tuhan, terus virus corona Tuhan, biar cepat dipisahkan dengan maut Tuhan. Ya kan? Pacaran itu jatuh cinta. Rumah tangga apa? Bangun cinta. Kita belajar tuh.
Ya kan? Gak gampang lo bangun cinta lo. Jaga, kasih mula-mula, waduh, itu gak gampang. Kita berjuang. Makanya Pak Parji mengatakan jaga kasih mula-mula. Jaga kasih mula-mula itu perjuangan. Nah, doa itu bisa dikeluarkan lagi. Doa itu berbicara apa? Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita yang aktif untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahan kita, di dalam doa kita. Orang Kristen jangan malas berdoa. Malas berdoa, bagaimana kita bisa menang dalam setiap tantangan dalam hidup kita. Ya, doa adalah cara untuk mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Doa menghasilkan kesadaran untuk hidup benar. Di dalam doa kita sering diingatkan sama Tuhan, anak hidup kudus. Jangan main-main, hidup kudus, setia sama istri, setia sama anakmu, setia pada suamimu. Dengan doa kita diingatkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga terakhir, doa menghasilkan banyak mujizat. Ya, tadi banyak rumah tangga yang belum punya anak setelah baca tulisan saya hari ini, mereka imannya dibangkit. Tapi ada yang lucu tadi di Mega Bekasi. Ada satu ibu kalau altar kos sendiri terus, tapi tadi suaminya mau ikut. Istrinya lapor, Pak Pendeta, ini kalau altar kos nggak mau, karena dia katanya nggak percaya mujizat. Ngeri loh Bapak Ibu. Ini suaminya nggak percaya mujizat. Jadi kalau dia altar kos dia sendiri berjuang Bapak Ibu. Saya bilang, Pak, kenapa Pak? Banyak alasan. Bla 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 bla. Kok mau maju Pak? Yang disuruh istri saya. Saya bilang, kalau Bapak nggak percaya ngapain maju? Bapak makan siomay aja di luar. Saya bilang. Ya. Wah, akhirnya dia Pak, saya mau percaya. Udah, karena dia mau percaya, rambutnya agak gondrong. Kita jambak sedikit Bapak Ibu. Segala roh kesombongan, keras kepala keras. Ya Pak. Kasihan loh, istrinya loh yang berjuang sendiri loh kalau antar kok. Padahal mah sebenarnya gampang loh, sederhana. Kalau bisa nih contoh nih, tadi 8 tahun ada jemaat punya anak, mereka belum punya anak. Maju antar kok, kita pendeta sepakat, istri sepakat sama suami. Pegangan tangan kita berdoa, sepakat jadi itu anak. Jadi itu anak. Karena apa? Kita buktikan ke dalam pelayanan. Kita percaya doa kita ada kuasa. Karena doa orang benar bila yakin dia akan besar kuasanya. Kalau mulut kita baik, doa kita pasti menjawab Tuhan. Ya, saya berapa kali ada yang udah bawa anaknya di Senayan City, anaknya cakep Pak. Ini kan dia Pak Alif doain 3 tahun yang lalu sampai 3 tahun yang lalu. Saya juga lupa yang mana. Ini macam-macam kita doain. Ya kan? Ada yang minta jodoh. Bisa lebih banyak yang minta jodoh. Pendeta. Saya lihat rambut udah seputih semua seputih. Berarti udah di atas 50 dari 50. Mau doain apa? Pertama bisnis, yang kedua jodoh. Dia pendeta tidak perkara mustahil, dia tapi bagi gua mustahil. Coba kali begitu, ya kan? Ya, doa itu menghasilkan mujizat. Tekunlah berdoa, setialah, mintalah maka akan diberikan. Terus minta, terus gedor pintu surga. Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjawab setiap doa-doamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan, main musik boleh berdiri terus jangan duduk ya. Ya, ini kesimpulannya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Persiapkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, supaya tidak ada yang binasa dan kita semua menjadi warga kerajaan surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Walau 1000 rembah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rembah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus